Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kina Raya Cinta Bulan Ayu Ningtyas. Saya mahasiswa Universitas Krisna Dwi Payana dengan jurusan Teknik Informatika kelas C1 atau P2K1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia. Di sini saya mempunyai data peringkat negara-negara korupsi di Asia Tenggara. Menurut laporan Transparency International, Indonesia menempati peringkat kelima. Faktor terjadinya korupsi di Indonesia. Yang pertama, budaya dan sejarah. Beberapa praktik korupsi mungkin terkait dengan faktor budaya dan sejarah suatu negara. Beberapa budaya yang mendukung nepotisme, suap, dan praktik korupsi lainnya bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di Indonesia. Kedua, lemahnya sistem hukum. Sistem hukum yang lemah atau korupsi di dalam sistem peradilan dapat membuat para pelaku korupsi jarang ditindak secara tegas. Lemahnya penegakan hukum membuat pelaku korupsi merasa terlindungi dan bebas dari hukuman yang layak. Ketiga, ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang signifikan di Indonesia juga dapat memperburuk tingkat korupsi. Ketika ada kesenjangan yang besar antara kekayaan dan kebutuhan, maka muncul peluang bagi para pejabat yang korup untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak adil. Keempat, regulasi dan sistem birokrasi yang rumit. Ketika terdapat regulasi dan sistem birokrasi yang rumit, korupsi dapat muncul sebagai cara untuk mempercepat proses atau menghindari hambatan administrasi. Ketidakjelasan dan birokrasi yang berbelit-belit dapat menjadi tempat berkembangnya korupsi. Kelima, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Ketika transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik rendah, kesempatan untuk melakukan praktik korupsi menjadi lebih besar. Kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran publik, serta celah bagi korupsi untuk berkembang. Keenam, kurangnya kesadaran dan pendidikan anti korupsi. Kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif korupsi serta pendidikan anti korupsi yang kurang dapat menyebabkan rendahnya penolakan terhadap tindakan korupsi. Kesadaran dan pendidikan yang baik penting untuk membentuk generasi yang lebih peduli terhadap integritas dan transparansi. Dampak negatif terhadap mahasiswa. Yang pertama, terbatasnya akses pendidikan. Korupsi dapat mengakibatkan pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan pendidikan, malah jatuh ke tangan yang salah. Akibatnya, terjadi keterbatasan akses terhadap fasilitas dan sumber daya pendidikan yang memadai bagi mahasiswa. Infrastruktur pendidikan yang buruk, kurangnya peralatan dan buku, serta kualitas pendidikan yang rendah adalah contoh dampak korupsi yang dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk belajar dan berkembang. Kedua, kurangnya kesempatan dan peluang. Praktik korupsi dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem, di mana mahasiswa yang memiliki hubungan atau kemampuan finansial yang kuat mendapatkan akses dan kesempatan lebih besar dibandingkan mahasiswa lainnya yang berpotensi tetapi kurang mendapatkan kesempatan yang sama. Ini dapat membatasi mobilitas sosial dan merugikan kesempatan meraih prestasi akademik atau karir. Ketiga, ketidakadilan dan diskriminasi. Korupsi dapat menciptakan lingkungan yang tidak adil dan diskriminatif di mana preferensi diberikan kepada mereka yang memberikan suap atau memiliki konektivitas politik, bukan berdasarkan kualifikasi dan prestasi akademik. Mahasiswa yang jujur dan berintegritas mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak dan kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan. Keempat,
Rendahnya kualitas layanan. Korupsi dalam lembaga pendidikan atau program pemerintah dapat menyebabkan rendahnya kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap pengalaman belajar dan pengembangan potensi mahasiswa. Misalnya, kurang dana untuk penelitian, laboratorium yang tidak memadai, atau guru yang kurang berkualitas. Kelima, kerugian masa depan. Korupsi yang melibatkan pemerintahan atau lembaga publik dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Hal ini berdampak pada lapangan kerja dan peluang karir bagi mahasiswa setelah lulus. Mahasiswa mungkin menghadapi kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang baik dan bermartabat karena dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Langkah-langkah yang dapat mahasiswa lakukan untuk menghadapi korupsi di Indonesia. Yang pertama, ada pendidikan dan kesadaran. Tingkatkan pemahaman kalian tentang korupsi melalui pendidikan dan penelitian. Pelajari tentang dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan pentingnya pemberantasan korupsi. Dengan memiliki pengetahuan yang baik, kalian dapat lebih efektif dalam menghadapi korupsi. Kedua, partisipasi aktif. Ikut serta dalam gerakan mahasiswa atau organisasi sosial yang fokus pada pemberantasan korupsi. Bergabung dengan kelompok advokasi atau gerakan anti korupsi yang ada di kampus atau di masyarakat. Dengan berpartisipasi aktif, kalian dapat memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan. Ketiga, pengawasan dan pelaporan. Jika kalian mengetahui adanya tindakan korupsi, laporkan hal tersebut kepada lembaga penegak hukum yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, atau polisi. Jika tidak merasa aman melaporkan langsung, kalian juga bisa menggunakan saluran pengaduan yang tersedia, seperti hotline anti korupsi atau platform pelaporan korupsi yang disediakan oleh pemerintah. Edukasi dan kampanye. Gunakan keahlian dan keterampilan kalian untuk mengkampanyekan anti korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat. Sosialisasikan bahaya korupsi dan cara pencegahannya melalui acara, seminar, diskusi, atau kampanye online. Edukasi masyarakat tentang korupsi sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan menginspirasi perubahan. 5. Perubahan sikap pribadi. Mulailah dari diri sendiri dengan berkomitmen untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau memberikan suap. Jaga integritas pribadi dan tindakan kalian sehari-hari. Jadilah contoh yang baik bagi orang lain dengan menunjukkan bahwa perilaku jujur dan bertanggung jawab merupakan nilai yang penting. Advokasi untuk reformasi. Ajukan usulan atau rekomendasi kepada pemangku kepentingan, seperti pemerintah atau lembaga pendidikan, untuk melakukan reformasi sistem dan kebijakan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Sampaikan aspirasi dan dukungan kalian terhadap upaya pemberantasan korupsi kepada para pembuat kebijakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.